Hai semua, rencana penghentian ekspor gas oleh Indonesia tampaknya akan membawa gelombang besar bagi negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan bahkan beberapa negara besar di Asia Timur. Pemerintahan Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan energi domestik seiring meningkatnya permintaan akibat industrialisasi dan transisi energi yang sedang digencarkan. Kebijakan ini dimulai dengan penghentian ekspor biji nikel dan kelapa sawit, dan kini merambah ke gas alam. Gas yang menjadi komoditas penting selama ini menyumbang sekitar 40% dari total ekspor energi fosil Indonesia. Namun, kebijakan baru ini memastikan bahwa gas hanya akan diekspor jika kebutuhan dalam negeri telah sepenuhnya terpenuhi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pemerintah menyebutkan bahwa sebagian besar ekspor gas saat ini berasal dari kilang LNG di Bontang, Kalimantan Timur, dan Tangguh di Papua. Singapura menjadi tujuan utama ekspor gas Indonesia, diikuti oleh Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Berdasarkan data 2023, ekspor gas ke Singapura saja mencapai 4,04 juta ton dengan nilai sekitar 2,2 miliar US dollar. Namun, dengan perubahan kebijakan ini, Indonesia akan memprioritaskan penggunaan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk sektor energi dan hilirisasi. Menteri ESDM menegaskan bahwa penyerapan gas dalam negeri harus dipastikan sebelum memberikan izin ekspor. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi defisit gas yang dapat mempengaruhi kebutuhan rumah tangga dan industri. Langkah ini sejalan dengan kebijakan energi nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan penghentian total ekspor gas paling lambat tahun 2030. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pemanfaatan gas bumi bagi sektor industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sejalan dengan itu, kebutuhan gas domestik diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 2.659 BBTUD pada tahun 2034, didorong oleh laju industrialisasi yang semakin masif. Tidak dapat dipungkiri, kebijakan ini akan mempengaruhi negara-negara tujuan utama ekspor gas Indonesia. Singapura, yang sangat bergantung pada pasokan gas Indonesia, diprediksi akan terdampak cukup signifikan. Selain itu, Cina, Korea Selatan, dan Jepang juga akan merasakan efeknya, mengingat volume ekspor yang selama ini mereka terima mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Namun, bagi Indonesia, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan energi di dalam negeri dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor energi fosil di masa depan. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Pemerintah juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang gas untuk mengurangi dampak diplomatik yang mungkin timbul. Pada akhirnya, langkah Indonesia untuk menghentikan ekspor gas merupakan bagian dari visi besar untuk membangun kemandirian energi dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam bagi kemajuan ekonomi domestik. Keputusan ini, meskipun penuh tantangan, dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola sumber daya dengan lebih bijak dan berkelanjutan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.